punya aku udah diinstal si Mendeley-nya, jadi tinggal dipakai aja. Nanti buat cara masukinnya kayak gini nih. Open Mendeley terlebih dahulu. Bentar ya, masih loading. Teman-teman, maaf ya, ini Saya permisi, suaranya ada kendala. Maaf, suaranya putus. Dilanjut dulu sama Ibu Mina untuk materi yang selanjutnya. Ya udah ya, dilanjut dulu. Ini kalau yang cara Tenova itu pakai Mendeley ya. Kalau misalnya kalian lebih suka manual gitu, lebih suka yang ya manual gitu, boleh pakai cara teteh gitu. Sebentar ya. Udah kelihatan? Sudah, Teh. Sudah, Teh. Oke. Nah, ini kurang lebih kalau pakai Mendeley sama manual itu sama ya jadinya, misalnya sama-sama rapi gitu. Cuma kalau bedanya kalau Mendeley itu kita nggak usah ngisi satu-satu dari nama, tanggal, ataupun judul gitu. Untuk caranya sendiri, kalian tinggal ke reference, terus ke citasi, insert citasi, dan add yang ini ya. Kalau kecepatan bilang aja ya. Terus kalian pilih nih, kalian sumbernya itu dari jurnal kah atau buku. Kita jurnal jadinya. Terus di sini tinggal masukin nama doang. Nama. Udah kan? Nanti masukin judul dari si jurnalnya, kemudian masukin jurnalnya itu dari mana gitu. Terus tahun, kemudian nanti masukin juga halamannya ya. Mungkin Tenova udah masuk belum? Masuk, Teh. Udah bisa belum? Bentar ya. Ya, coba. Coba. Izin melanjutkan lagi ya, suara aku kedengar nggak, Siti? Kedengar. Ya, ini bikin daftar pustaka melalui Mendeley. Kan nanti langkah kalian tuh
install dulu Mendeley melalui web aja, gampang ya. Nanti lihat caranya di YouTube. Nanti kalau udah dihubungin sama Word-nya, bakal tampilannya kayak gini. Di sini bakal ada fitur Open Mendeley. Nah, nanti diklik Open Mendeley-nya, keluar ini. Tampilannya udah pindah Mendeley atau masih di Word? Masih di Word teh. Oke, bentar ya. Search. Udah ganti belum? Isi. Teman-teman, maaf ya, aku off cam soalnya di sini hujan. Nah, ini buat tampilan Mendeley-nya. Nanti kalau misalkan kalian mau nambahin jurnal, kalian klik fitur Add yang ada di sini nih, pojok kiri atas. Diklik. Nanti keluarkan pilihan file kalian ini. Terus kalian milih misalkan nyimpennya di mana, di download misalkan ya. Nanti kalian pilih filenya, lalu di open. Misalkan jurnalnya ini ada di download, terus masukin jurnalnya, klik open. Nunggu dulu sampai prosesnya 100%. Nah, misalkan ini ya, klik, lihat sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu kan di sini udah ada ya tipenya tadi jurnal, terus di sini titelnya juga otomatis sendiri, nggak kita masukin lagi gitu. Terus di ordernya nih, ini yang harus kalian cek lebih dahulu. Nah, ini judulnya udah sama ya, Descriptive Research and Qualitative Definition. Terus buat autornya di sini nggak ada karena kurang lengkap. Adanya di bawah nih. Nah, ini tuh buat autornya yang nama ini. Disimpan di author. Kalian cek terlebih dahulu autornya udah benar atau belum.
Nah, yang pertama itu kalian inputnya nama belakang si penulisnya, baru nama depan penulis. Terus di sini juga tahunnya otomatis kemasukin sendiri. Kalau misalkan ada volume nanti kemasukin sendiri juga, ada isu masuk sendiri. Pokoknya Mendeley ini tuh kita nggak usah input lagi gitu. Jadi udah otomatis dari sananya. Kalau udah benar, tutup lagi Mendeley-nya. Balik lagi ke Word lagi. Nah, di sini misalkan ini ya. Nah, ini tuh udah dimasukin sama aku citasinya. Udah ada ya. Nah, kalau misalkan kalian mau masukin citasi lagi, kalian tinggal klik reference, nanti ke insert citation. Yang ada di atas ini, baru go to Mendeley. Nah, kalian mau masukin jurnal yang mana gitu yang kalian input tuh. Misalkan yang ini descriptive research. Klik. Terus di sini di atasnya ada fitur cite. Klik yang ini. Tunggu. Nah, format station. Bentar. Nah, ini keluarnya yang Sarbini 2015. Nah, ini tuh hasil dari si Mendeley itu. Terus ini tuh kan baru citasi doang. Nah, kalau misalkan buat daftar pustakanya, nanti kalian masukin di akhir setelah isi makalahnya udah semua, terus setiap paragrafnya udah ada citasi, kalian baru ke daftar pustaka. Bentar. Nah, daftar pustaka ini aku bikin baru ya. Daftar. Nanti kalau untuk daftar pustaka, tinggal klik referensi yang ada di Word, lalu ke insert deal biography. Nah, ini yang di atas Open Mendeley. Nah, keluarnya sendiri, dia tuh otomatis ini. Kalau misalkan kalian input jurnalnya banyak, nanti daftar pustakanya juga ngikut sendiri sesuai citasi yang kalian masukin. Itu buat Mendeley sama daftar pustaka. Ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya tadi akunya keluar masuk, maaf ya teman-teman. Iya teh gak apa-apa. Assalamualaikum teh. Perkenalkan, nama saya Laila Mukaroma. Izin bertanya teh. Waalaikumsalam, ya boleh. Kalau untuk citasi itu setiap paragrafnya kan ada citasi ya teh. Terus kalau misalnya dalam satu lembar itu misalnya ada 3 paragraf, terus yang 3 paragraf itu tuh kita dari referensi yang sama gitu teh. Apa citasinya itu tetap ditulis per paragrafnya atau gimana ya teh? Ya, izin menjawab. Kalau misalkan ada 3 paragraf dalam satu bab, terus referensinya sama nih, satu jurnal, nggak apa-apa, kalian tetap input aja di setiap paragrafnya. Soalnya kalau matkulnya Patita itu emang wajib ada citasinya di setiap paragraf. Apakah terjawab? Ya baik teh, sudah teh, terima kasih. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aimat Salsabila Andrian. Izin bertanya Teh, kan itu tuh jurnalnya dari Inggris. Ada tips gak Teh buat nggak capek nerjemahinnya gitu Teh? Maaf, boleh diulangi nggak? Kan kita ngambil jurnalnya dari bahasa Inggris. Ada tips nggak buat nggak capek nerjemahinnya gitu Teh? Ada dong.
Terima kasih Teh. Buat nerjemahin jurnal ya. Kalian biasa translate kan? Iya, Teh. Betul, Teteh. Nah, itu di translate tuh, bentar, mana Google. Kalian bisa nge-translate-nya langsung satu file. Si Muy, maaf, boleh share screen translate nggak? Boleh Google Doc bukan? Ya, bener. Boleh. Enggak. Langsung ini aja. Di web, di Google, kamu ketik aja translate. Oke, bentar. Nah, ini kan udah muncul ya translate. Nah, di bawahnya tuh kan ada Google Translate. Coba klik yang Google Translate deh. Nah, ini kan di atasnya ada fitur tuh, ada teks sama dokumen. Kalau teks itu kalian kalau misalkan mau translate-nya itu per kata. Tapi kalau misalkan mau dokumen, kalian klik yang fitur dokumen. Nah, di sininya kalian pilih dulu bahasanya. Yang mau ditranslatein kan bahasa Inggris, berarti English to Indonesia. Nah, baru browser your computer, ini buat pilih filenya. Klik translate. Tunggu bentar. Nah, ini udah ke translate semua pakai bahasa Indonesia. Gimana? Udah ngerti? Mengerti, Teteh. Siap Teh, mengerti. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Oh iya, mau ngingetin kalau misalkan mau pakai jurnal, usahain 5 tahun ke belakang ya. Jadi yang terbaru gitu, pakainya jangan yang lama banget. Siap, Teh. Gimana tentang Mendeley, jurnal, cara download jurnal, udah jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Enggak? Assalamualaikum, Teh, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kurani. Teteh tadi bilang usahakan jurnal yang 5 tahun ke belakang. Itu maksudnya gimana ya, Teh?
Kenapa Kurani? Tadi Teteh kasih tahu usahakan jurnalnya yang 5 tahun ke belakang ya Teh. Oh iya ya. Ya itu maksudnya Ya, gimana? izin menjawab ya, kenapa jurnalnya itu harus 5 tahun ke belakang? Karena ilmu itu nggak semuanya apa ya? Nggak semuanya mutlak gitu. Ada perkembangannya juga. Termasuk kita gitu di bidang jadi berdasarkan perkembangan zaman gitu. Nah, sama halnya dengan jurnal. Kenapa? Makanya harus jurnalnya itu 5 tahun ke belakang. Dari Siti ada yang mau ditambahin nggak? Nah, cukup, noh. Oke, udah kejawab atau kurang dimengerti? Oh iya Teh, makasih Teh. Iya, sama-sama. Gimana nih teman-teman tentang jurnal, Mendeley, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sepertinya sudah cukup, Teh. Kalau misalkan nggak ada, dilanjut dulu ke materi yang mau disampaikan sama Teh Siti Mumina. Kalau ada pertanyaan buat aku atau buat materi selanjutnya, mungkin nanti di akhir ya. Boleh dilanjutin dulu. Oke ya, kita lanjut ke plagiarisme. Sebelumnya kalian tahu nggak parafrase itu apa? Ada yang tahu nggak? Menjawab Teh, persamaan kata bukan? Iya, benar. Jadi kan ini berhubung Kak Tirta itu biasanya nyuruhnya jurnal Inggris ya. Kita juga harus nerjemahin. Terus kadang jurnal yang udah diterjemahin juga ada. Jadi ke kitanya juga masuk ke plagiarisme. Jadi mungkin tips dari aku ya, kalau misalnya kalian walaupun dari jurnal Inggris, tapi tetap harus diparafrase juga. Soalnya kalau udah masuk Turnitin itu biasanya persenannya itu tinggi. Jadi kalian kalau misalnya masuk ke web plagiarisme nih, saya ya. Nah, jadi misal kalian udah nemu nih jurnal, udah nemu juga paragrafnya, kalian udah dapet, menurut kalian itu masuk gitu ke materinya, kalian coba cek dulu di web-web plagiarisme gitu. Emang sih belum ada yang gratis itu jarang banget ya yang pakai upload file langsung ke cek semua gitu. Makanya kalian harus sabar aja sih kalau ngerjain masalah kayak gini gitu. Nanti kalian cek apakah udah unik gitu paragraf dari kalian tuh. Kalau misalnya ada kesalahan gitu, misalnya jadi mana ya? Misalnya tuh ada plagiarismenya gitu ya. Nah, kalian baru parafrase.
Soalnya kalau web kayak gini biasanya persenannya itu 2% atau 3% gitu. Tapi belum tentu di Trunitin itu jadinya sama gitu 2%. Soalnya Trunitin itu lebih ini ya, lebih pro lah gitu, orang berbayar gitu. Kita nggak bisa asal akses. Jadi sebisa mungkin kalian itu ini apa bolak-balik ke web plagiarisme kayak gini nih. Ini contohnya. Ini ada kata-kata yang belum di parafrase. Jatuhnya nanti kayak gini, jadi merah gini, apalagi ditronitin gitu kan. Ini semua dibilang unik sama webnya, belum tentu ditronitin sama gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Saya izin bertanya. Ya, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Salama aja. Kan pasti ada ya kutipan dari seseorang gitu. Nah, itu tetap harus diparafrase lagi teh. Jadi itumin si sumbernya teh. Oke, kalau misalnya kutipan itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya kalian mau pakai kutipan langsung, boleh aja sih, cuma nanti jatuhnya tetap kena plagiat. Kalau mau dirubah, jangan sampai merubah makna dari kalimatnya gitu. Kalian parafrasinya jangan sampai kayak ngilangin yang penting-pentingnya gitu. Baiklah, terima kasih teh. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum Teh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila. Izin bertanya Teh. Iya, boleh. Kalau untuk memparafrase sendiri itu kita harus bikin kata-katanya sendiri atau misalnya dari tetehnya ada tips kayak gitu Teh buat mengurangi plagiarismenya gitu. Terima kasih Teh. Oke. Kalau tips sendiri ya ada gitu. Nih ya, saya tunjukin. Jadi kalau ngeparafrase sendiri itu kan kita harus baca ya dari awal apa yang harus diganti, padanan katanya yang sama harus diganti apa gitu. Jadi mending kalian pergi ke web, bentar dicari dulu. Ini ya, kalau misalnya dari aku sendiri ada ini webnya namanya spinner.id. Cuma web ini tuh kayak kalian nggak bisa ngeparafrase beberapa kali gitu, ada batasannya. Tata lupa kalau misalnya batasannya berapa, cuma kalian misalnya mau ngeparafrase, mending kalian kumpulin dulu gitu di entah itu di Note atau di Word ya. Jadi kalian kalau mau ngeparafrase tuh jadi kayak cuma sekali dua kali doang gitu. Jadi sekalian beberapa bab gitu. Soalnya kalau di sini sendiri nggak ada batasan per katanya ya, cuma batasannya itu batasan ngeparafrasenya gitu. Cuma kalau selain di Spinner sih ada, tapi Tete lupa sebentar ya dicari dulu.
Oh, gini aja. Nanti Teteh kirim di room chat ya. Ya, baik Teh. Terima kasih Teh. Ya, ada yang mau nanya lagi? Permisi Teh, izin bertanya. Iya, boleh. Kan kalau misalnya mengecek plagiarisme, plagiarisme tuh suka misalnya rumusan masalah, terus kan kita ada pengantarnya, rumusan pada makalah sebagai berikut. Nah, si kata-kata itunya teh malah suka dijadiin, maksudnya masuk ke plagiarismenya gitu teh. Padahal itu tuh nggak plagiarisme gitu. Gimana ya teh? Kalau tips dari aku sih, coba parafrase lagi aja ya. Soalnya aku juga suka kayak gitu. Kalau misalnya tetap ke plagiat, nggak apa-apa. Soalnya nanti dosen juga ngerti gitu. Kalau misalnya itu bukan plagiat. Gitu sih paling. Baik teh, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin dari Tenova mau nambahin? Ya, izin masuk. Kalau misalkan buat mengatasi plagiarism itu susah-susah gampang ya, Teh. Kalau saran dari aku sih, baca dulu gitu jurnalnya, terjemahin dulu semuanya, sebisa mungkin rangkum sama kata-kata kalian sendiri. Jadi, waktu dicek Turnitinnya itu nggak begitu besar gitu si plagiarismnya tuh, eh, sebisa mungkin kayak gitu. Kalau dari aku segitu. Oh iya, mau nambahin juga ya, kalau misalnya kalian pakai web parafrase itu, biasanya padanan katanya itu jadi acak-acak. Maksudnya tuh jadi kayak nggak baku gitu. Mungkin kekurangan dari web sih kayak gitu, jadi mending kalian baca gitu, terus rangkum pakai kata-kata kalian sendiri, dijamin lah nggak akan ada plagiarisme gitu. Oke, dilanjut dulu ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya mah alurnya udah selesai gitu ya, sampai Turnitin itu. Tapi kalau misalkan ada yang belum jelas dari penyampaian kita, boleh ditanyain terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila. Izin bertanya, kalau untuk minimal referensi jurnal itu biasanya yang dipakai itu berapa ya Teh? Izin menjawab ya. Biasanya kalau di pedoman makalah UPI ataupun dari Katirtanya itu biasanya minimal 10 referensi dari luar. Jadi untuk referensi sendiri kembali lagi ke dosennya gitu ya Teh? Ya, kalau misalnya dosennya nyuruh kalian pakai pedoman UPI, ya mau nggak mau kalian harus nyiapin 10 referensi. Baik Teh, terima kasih. Saya izin bertanya. Iya. Nama saya Siva Salama Ajara. Kalau misalkan Teh pas dicek plagiarisme ada minimal persennya nggak Teh? Misalkan di bawah 50% atau 25% atau berapa gitu Teh?
Kalau untuk tugas dari Patirta sendiri itu minimalnya di 40% ya. Cuma kalau untuk KTI dan lain-lain itu biasanya di bawah 20%. Baik, Teh. Terima kasih, Teh. Assalamualaikum, Teh izin bertanya. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Ajeng Remawati. Izin bertanya, Teh kan tugas sekarang yang dari Patirta itu minimal 10 referensi dari bahasa Inggris ya, Teh. Nah, mungkin bagi kami baru ya, Teh, baru pertama kali membuat makalah dengan minimal 10 referensi. Nah, gimana sih, Teh, cara tipsnya kita tuh jadinya tuh bingung mau membuat rumusan masalahnya juga kayaknya kebanyakan gitu dari 10 referensi. Nah, buat ngambil pokok-pokoknya itu gimana ya, Teh? Ada tipsnya nggak? Makasih, Teh. Izinnya kalau dari aku sendiri, kalian nggak perlu gitu kalau misalnya disuruh 10 referensi sama dengan 10 rumusan masalah, nggak gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, misalnya kalian ngambil 5 rumusan masalah nih ya, kalian ngambilnya dikit-dikit aja dari 10 referensi itu. Jadi misalnya pengertian dari, apa ya, yang ada di sini. Pengertian dari jenis-jenis memori gitu ya. Nah, misalnya kalian ngambil satu kalimat dari referensi pertama, nanti yang kalimat berikutnya kalian ngambil dari referensi kedua. Paling gitu sih. Baik, terima kasih, Teh, atas penjelasannya. Mungkin Teh Nova mau nambahin? Udah cukup, Teh. Boleh teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait Mendeley atau jurnal atau apa gitu? Assalamualaikum Teh, izin memperkenalkan diri, nama saya Laila. Izin bertanya, kalau untuk penugasan makalah dari Pak Tirta, untuk apa namanya formatnya kayak gimana ya Teh? Sebelumnya izin bertanya dulu ya, kalian udah dikasih RPS belum? Nanti kan di bawah RPS tuh ada kayak format penulisan, aturan penulisan makalah Pak Tirta harus kayak gimana? Udah dikasih belum? Belum tahu Teh. Izin menjawab, Teteh. Ya. Sudah, Teteh. Udah di-share ke teman-temannya. Sudah, Teteh, sudah di-share RPS oleh Pak Tirta. Ya, biasanya Pak Tirta itu ngasih RPS-nya udah sama peraturan tugas yang diberikan gitu. Jadi di bawah RPS tuh coba deh kalian scroll, ada aturan penulisan makalahnya, terus apa stylenya juga ada. Kan kita ditugasinya buat makalah pakai gaya penulisan apa style yang dari Amerika itu. Nah, di bawahnya tuh udah ada kayak ukuran fontnya harus berapa, spacingnya berapa,
Terus apa? Rata kanan kirinya berapa? Ada kok di bawahnya. Coba lihat lagi. Iya Teh, ada Teh, udah dicek tadi Teh. Nah, iya. Coba kalian baca dulu. Kalau misalkan ada yang enggak ngerti, boleh ditanyain sama kita. Gimana teman-teman? Udah selesai apa belum? Pokoknya kalau pesan dari aku gitu ya, kalau ngerjain tugas Pak Tirta itu ikutin aja gitu aturannya dari Pak Tirta. Soalnya benar-benar dicek kalau sama Pak Tirta. Di RPS-nya juga udah ada, tinggal kalian yang ngerjain sesuai aturan yang udah Bapak buat. Gitu aja. Baik, Teteh. Siap Teh. Mau tanya, ini kalian makalahnya udah ditugasin apa belum sih? Izin menjawab, Teteh. Sudah, Teteh sudah ditugasin. Judulnya udah ada juga? Izin menjawab, sudah Teh.
kalau Mendeley yang kayak gitunya kalian udah nge-install? Atau pakai yang referensi manual? Izin menjawab teh, kalau Siva pribadi pakai manual teh. Izin menjawabnya kalau Ajeng ada Mendeley-nya, cuman belum bisa apanya gitu. Waktu kemarin-kemarin mah. Tapi Ajeng sekarang udah bisa pakainya? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Udah paham sih teh, cuman belum dicoba gitu. Ya, nanti coba aja ya sama kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyain, chat aku atau enggak sama Siti Muminah. Baik teh. Baik teh.